Saya mengucapkan banyak beribu terima kasih nih untuk sahabat saya yang juga guru saya, Gus Mujib, yang selalu mensupport karya-karya saya. Alhamdulillah wasilah beliau saya bisa silaturahmi dan tabarukan ke panjenengan semua. Bagi kami NKRI harga mati tak bisa ditawar lagi. Yuk bersama-sama Yai. Bagi kami NKRI harga mati tak bisa ditawar lagi. Putri bangsa Indonesia, kami cinta Indonesia. Bermacam agama, suku dan budaya, tak adalah Indonesia. Yo, bagi kami NKRI harga mati tak bisa ditawar lagi. Bagi kami NKRI harga mati tak bisa ditawar lagi. Yo, oh, 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 oh. Yuk sambil tepuk tangan bersama-sama yuk. Pancasila dasar negara kita, berlambangkan Garuda. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bersatulah Indonesia. Yo, bagi kami NKRI harga tak bisa ditawar lagi. Semuanya yuk, bagi kami NKRI harga mati tak bisa ditawar lagi. Bagi kami NKRI harga tak bisa. Bagi kami NKRI harga mati tak bisa ditawar lagi. Yel-yelnya Terima kasih Mas Iweng. Ini ada hal yang menarik. Kalau Sunan Kalijogo itu dakwanya menggunakan apa Gus? Wayang atau apa Gus? Benar seni budaya. Dan ini Mas Iweng dengan menggunakan gitar dari Gus Yai Muwafiq. Nah, dan yang sangat menarik lagi, ada tanda tangannya beliau Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Luar biasa tanda tangannya, subhanallah. Nah,
Dan juga ada tanda tangannya direstui juga oleh beliau Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang dikenal dengan Gus Mus. Alhamdulillah. Ini inspirasi bagi kita semua. Jadi dakwah tidak hanya melulu kitab kuning, ngoten Pak Yai nggih. Alhamdulillah. Dan juga tidak hanya di dunia pendidikan saja di dalam ruangan kelas, tapi dengan musik kita bisa damai rukun dengan sesama umat manusia. Selanjutnya Pak Yai, monggo untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan di negara kita agar tercipta di Indonesia ini nyaman, aman, tentram, dan loh jinawi. Ya. Monggo Pak Yai. Terima kasih. Memang para muassis Nahdlatul Ulama di dalam merumuskan dasar negara, di dalam merumuskan landasan mendirikan republik ini benar-benar dari hasil ijtihad yang tinggi, sehingga dari seluruh wilayah Nusantara, ujung timur sampai barat, bahkan sudah menggelegar sampai ke bangsa lain. Ini benar-benar satu ijtihad pada masanya yang sampai berjalan berbagai rintangan yang melintasi. Alhamdulillah Indonesia tetap jaya, sehingga sampai mencetuskan NKRI harga mati. Dalam hal ini generasi-generasi penerus di dalam mempersatukan bangsa, mempersatukan umat, bahkan sekarang tidak hanya wilayah Nusantara ini sekupnya Indonesia, dengan berbagai jargon, dengan berbagai lantunan musisi, musik, nyanyian, syair, bahkan sholawat. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa NU merawat jagat ini tidak terbatas di bidang pendidikan, keagamaan melulu, namun juga berbagai aktivitas pendidikan di bidang sosial, ekonomi, budaya, seni, dan tidak lepas dengan juga bisa mengikuti bahkan menjangkau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan canggihnya sekarang semua sudah bermain secara digital. Ini merupakan satu cita-cita para muassis NU dulu dan doa-doanya yang tidak lupa, yang kita generasi ini bisa menikmati. Sehingga di dalam merawat kebangsaan khususnya Indonesia yang majemuk, para muassis sudah memberikan satu statement setuju di dalam perbedaan. Agree in disagreement. Ngoten nggih Gus Mujib nggih. Ku basa Madurane ngono ya. Elingku kaya ngono. Agree in disagreement tapi piye ngono kae ora pati iso aku sing.
setuju di dalam perbedaan baik itu suku, agama, ras yang di Indonesia ini sangat majemuk. Ini merupakan satu fenomena alam yang termasuk hari ini, malam ini ada di puncak gunung yang alamnya jauh dari keramaian, yang tidak diliputi oleh kebiarnya dunia glamor. Namun kita menyuarakan suatu inspirasi para aulia. Indonesia itu, Tuban itu, maaf, termasuk inspiratornya para wali-wali. Kebetulan di Tuban itu banyak sekali auliaillah yang tidak hanya Sunan Bonang, Said Maulana Ibrahim As-Samarqandi, tapi banyak wali-wali yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ada puluhan para wali-wali itu. Ini merupakan satu fenomena yang kita generasi-generasi penerus bangsa ini bisa mengambil hikmah bahwa pada zamannya itu sudah ada, termasuk tadi Gus Wakid menyampaikan Sunan Kalijogo itu apa? Medianya wayang budaya. Sunan Bonang gamelan ning nong ninggung dari ini Gus Muwafiq lah gitu. Ini kita bisa mengambil hikmah bahwa di zaman itu belum ada teknologi yang canggih, tapi Indonesia terutama di Jawa sudah mampu membuat alat musik gamelan gong yang bisa kita warisi sampai hari ini. Bahkan bangsa-bangsa lain, bangsa Jepang, bangsa Cina, Amerika sama belajar di Indonesia, termasuk di Jogja itu ya. Ini kalau kita melihat bahwa Indonesia itu pusat kebudayaan bangsa dunia yang mampu mengangkat citra Indonesia yang perlu kita rawat, kita amankan, kita bangun bersama, kita pertahankan. NKRI harga mati ini artinya untuk mempersatukan bangsa. Demikian yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Kasih oplos dong. Ini jangan-jangan Mas Iweng ikut kategori wali. Kategori wali dengan dunianya, alat senjatanya, kesatria bergitar. Bisa jadi. Terima kasih Mas Iweng hadir di tengah-tengah Gus Durian Tuban. Mudah-mudahan membawa semangat baru. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Jakarta Utara hanya ingin menemui silaturahim dengan Gus Durian Tuban dengan misi salam satu jiwa, salam satu cinta Indonesia. Ini dan tak lupa kedatangan dari supranatural atau spiritual dari Gus Imam. Monggo Gus untuk menyampaikan wis pokoknya kenae untuk bangsa Indonesia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para alim ulama, yang saya hormati para alim ulama, utamanya nggih mestine sedaya niku semuanya adalah senior-senior saya yang insya Allah tidak diragukan lagi keilmuannya dalam agama. Bahkan beliau semua ini
berbicara tentang kebangsaan. Bukannya ada istilah totalitas orang apa ya? Kadang itu dianggap orang yang berbicara tentang kebangsaan itu tidak paham agama. Salah. Karena apa? Islam itu mengajarkan kedamaian. Karena termasuknya para wali-wali itu, beliau-beliau semua itu banyak yang berdatangan dari luar negeri. Bahkan beberapa zaman era Wali Songo, dari zaman Sultan Muhammad mengutus 9 orang para wali didatangkan ke Indonesia, utamanya Jawa. Beliau-beliau membawa Islam itu bagaikan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tanpa peperangan sama sekali. Jimatnya beliau-beliau itu apa? Yaitu kedermawanan dan akhlak yang mulia, bukan peperangan. Bahkan kan Nabi Muhammad pun beliau mengajarkan paling kemenangan luar biasa adalah di perjanjian Hudaybiyah, yaitu kemerdekaan, kebebasan berpikir. Dibatasi tidak boleh perang selama 10 tahun. Berdialog tentang agama, memahamkan Tuhan itu enak mana ya, banyak atau sedikit, itu kebebasan berpikir. Dan di Indonesia itu sangat diterapkan oleh para wali, termasuk pencetus Pancasila, abahipun Gus Dur. Beliau itu yang pasti beliau nggak akan meninggalkan istikharah, meminta petunjuk kepada Allah, sampai menerapkan Pancasila 1 sampai 5. Semua itu nggak ada yang melanggar syariat, seperti dawuhnya Bang Iweng tadi ya. Dan nggak ada yang melanggar syariat sama sekali. Ajaran Wali Songo, beliau-beliau mengajarkan ada istilahnya dakwah dengan musik, termasuknya Sunan Bonang. Bahkan ada alat musik yang namanya bonang. Ya, yang namanya bonang. Lalu lagi Sunan Kalijogo mengajarkan dengan pagelaran wayang. Itu apa? Intinya adalah dakwah itu yang baik adalah senangkan hatinya dulu, baru diajak kebaikan. Bukan dari pertama sudah dengan wajah yang garang, mengajak yang gini, mengajak yang gitu, gak cocok ideologinya gak cocok, harus berpindah, harus gitu. Itu bukan malah dakwah, tapi membuat kegegeran, membuat kerusuhan. Yang namanya dakwah yang benar adalah senangkan hatinya dulu, baru diajak melakukan kebaikan. Ya, senangkan hatinya dulu, baru berarti gitu. Dakwah itu kita menyenangkan hati dulu. Kalau sudah kita membuat orang senang, apa-apapun akan diberikan. Nggih. Seperti itulah dakwah. Berarti beliau-beliau para wali mengajarkan kita senangkan hatinya dulu, baru diajak kebaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Singolangit. Gus Singolangit, nama YouTube Singolangit. Monggo Pak Tasmain untuk menyampaikan tentang kebangsaan versi pendidikan. Monggo. Alhamdulillah gayeng. Sambil ngopi, ngolah pikiran, malam hari ini banyak ilmu yang kita dapat. Nah, apa yang disampaikan oleh beliaunya tadi terkait khilafah. Ulama-ulama yang ada di Indonesia, terutama para kiai, ulama-ulama NU yang punya maupun maksudnya yang di pondok pesantren itu sudah luar biasa. Di sana ada kitab fikih siasa, sehingga bangsa dan negara Indonesia sebelum terbentuk itu para kiai ini sudah wahid,
sudah mumpuni yang dalam persoalan masalah membangun negara. Munculnya Pancasila itu rujukannya adalah mencontoh termasuk yang di Jakarta di Mekah itu yang dibawa baginda Rasulullah. Napa ya? Pirsa jenengan. Yang melatar belakangi termasuk munculnya Pancasila. Zamannya Nabi, zamanan baginda Rasulullah untuk mempersatukan itu. Ndak. Piagam Madinah. Nah, Pancasila ini adalah perwujudan istilahnya Piagam Madinahnya Indonesia. Sehingga yang pas dan cocok untuk Indonesia ya Pancasila itu. Ini selanjutnya insya Allah dan hakul yakin apabila masyarakat warga negara Indonesia itu nurut istilahnya berpegangan pada 3 hal yang diajarkan oleh para ulama, termasuk ada beberapa ukhuwah Islamiyah. Ketika berhadapan dengan sesama saudara Islam, dasarnya ada ukhuwah Islamiyah. Yang penting Islam. Sehingga terjadi perbedaan itu sesuatu yang sunatullah. Nah, ini. Yang kedua adalah ukhuwah basariyah. Ini perbedaan mesti. Perbedaan agama, perbedaan suku, ya, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, dan seterusnya. Seperti yang ada di Jawa Tengah itu, ketika kita memahami dan berpedoman pada tadi, ukhuwah basariyah, insya Allah tidak akan terjadi konflik. Tidak terjadi konflik. Insya Allah tidak terjadi konflik. Karena ini Gusti Allah menciptakan makhluk ini memang berbeda-beda. Sehingga sangat ironis ketika kita menghadapi perbedaan itu tidak mampu, justru apalagi mau dibenturkan seperti yang jenengan tadi sampaikan, wonten doktrin kafir, no. Padahal Allah Ta'ala menciptakan itu dengan perbedaan-perbedaan dan untuk saling mengenal. Dan yang terakhir adalah ukhuwah watoniyah. Dan ini harus, sehingga akan terwujudlah perdamaian dunia. Nah ini, sehingga NU itu ruang lingkupnya tidak hanya di Indonesia, cakupannya adalah internasional. Jadi berpegangan pada 3 hal itu, fa insya Allah akan terjadi kedamaian yang luar biasa, tidak hanya di level kecamatan, kabupaten, bahkan nasional dan internasional. 3 hal ini. Kalau cakupannya Indonesia, maka tadi Pancasila inilah sebagai satu hal yang tidak bisa tidak harus tetap dipertahankan untuk menjaga kelestarian bangsa dan negara Indonesia. Mungkin itu. Jadi intinya mari kita bersama-sama menjaga kebersamaan, persatuan agar negara dan bangsa ini tetap aman dan semakin lama semakin membaik.
Mungkin itu untuk sementara. Monggo ngopine di niki. Nggih, ngopi kalih putihan kalih ngerokok niki jan luar biasa. Nggih, nggih. Sedikit saya ingin mengabarkan dan ya kasih seremonial dulu gitu ya. Jadi ini juga penting diketahui bahwa yang mencetuskan slogan NKRI Harga Mati itu adalah bagian dari tokoh ulama Nusantara. Oke. Beliau itu bernama Almarhumullah Kiai Haji Muslim Rifai Imampuro atau Mbah Lim. Ya. Nah dulu saya kurang lebih 15 tahun yang lalu sebelum menggaungkan slogan NKRI Harga Mati ini sowan ke sana. Sowan ke sana ke Pondok Pancasila, Pondok Al-Mutakin Pancasila Sakti. Jadi kadang nih generasi bangsa nih Gus pada nggak tahu. Iya, ini perlu dikabarkan juga supaya adik-adik generasi bangsa kita ini tahu bahwa sang pencetus slogan NKRI Harga Mati itu adalah seorang ulama Nusantara yang juga penggerak Nahdlatul Ulama. Gitu. Jadi bukan produk tetangga sebelah ya. Dan alhamdulillah slogan NKRI Harga Mati ini menjadi bagian dari slogan yang terus digaungkan oleh institusi kita, TNI dan Polri. Jadi kebanyakan kalau orang-orang yang nggak tahu itu, ya itu taunya yang mencetuskan TNI dan Polri. Ya, tapi yang aslinya gitu ya, yang mencetuskan itu Almarhumullah Mbah Lim. Iya. Ini penting nih dikabarkan generasi bangsa kita Yai, supaya harapannya bisa apa ya, cinta dengan ulama, Nahdlatul Ulama. Gitu. Dan generasi bangsa ini yang menurut saya ini galau karena sedang mencari panutan kan gitu, panutan yang memang ya harapannya kan panutan yang billah wa rasulillah. Tapi akhir-akhir ini kan banyak yang ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku ustadz, ngaku-ngaku ya begitu dah, tokoh agama ya. Nah ini penting sekali. Izin Kiai, tujuan saya menyampaikan ini supaya generasi bangsa ini cinta dengan ulama Nusantara, punya tokoh idola, ya gitu ya. Selanjutnya sebelum saya menyanyikan lagu NKRI Harga Mati, saya ingin membawakan karya sebuah lagu yang kebetulan kemarin saya sebelum perjalanan kemari ini ziarah ke salah satu tokoh-tokoh Indonesia yang berjuang melalui media musik. Kemarin saya ziarah di Jogja itu, ziarah tokoh pencipta lagu Bagimu Negeri, Almarhumullah Kiai juga yang menciptakan lagu Bagimu Negeri itu seorang kiai. Beliau Almarhumullah Kiai Gus Bini. Kebetulan saya kemarin yang mengantarkan saya itu putranya langsung. Jadi di Jogja itu ada pemakaman khusus pelaku-pelaku seni. Dari pelaku seni musik, teater, puisi, tokoh-tokoh yang berprestasi dan berkontribusi besar untuk negeri ini dimakamkan di sana. Nah, nanti kita nyanyi bersama ya lagu Bagimu Negeri. Termasuk saya kemarin juga ziarah ke El Manik.
Liberty Manik. Liberty Manik ini pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Itu dimakamkan juga di satu komplek yang sama dengan Yai Kusbini. Nah ini kan penting kita sampaikan, jangan sampai sejarah-sejarah ini dihilangkan atau diburamkan. Itu makanya kemarin saya alhamdulillah beruntung sekali ketemu putranya langsung, Yai Kusbini. Sebelum saya ke sana saya juga minta doa restu juga, soalnya sebelum saya melakukan ikhtiar berjuang di musik kebangsaan, saya ikhtiar juga di Surabaya, minta doa restu sang pemersatu bangsa melalui media musik. Kita kan ini disatukan umat dari salah satu umat non muslim. Nah ini juga harus kita kabarkan. Yang menyatukan kita nih salah satunya itu dari umat non muslim. Siapa itu? WR Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mungkin kalau nggak ada beliau, ya lagu kebangsaan Indonesia Raya ya yang bisa menyatukan ya. Tahu ada lagu apa lagi? Kan itu. Jadi jadi saya berusaha sebelum terjun ke dunia musik kebangsaan itu saya ziarah ke makam Bung Karno dan Bung Tomo ya, dengan harapan bisa menjadi kekuatan saya dan teman-teman untuk terus berjuang di musik kebangsaan ini. Kurang lebihnya seperti itu. Saya minta doa restunya, semoga saya dan sahabat-sahabat saya yang sedang berjuang untuk mempersatukan Indonesia diberi kesehatan lahir batin. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa dibawa untuk ziarah ke makam Sunan Bonang, Gus. Saya juga ingin dari Jakarta kemarin itu saya punya niatan, saya ingin ziarah ke Sunan Bonang, karena beliau medianya seni juga. Seni kalau kata guru saya ini sentuhan nurani. Kurang lebih seperti itu. Izin Gus, kita nyanyi bersama Bagimu Negeri. Oke, bersama-sama kita menyanyikan lagu lagu pemersatu bangsa yang berjudul Bagimu Negeri karya Yai Kusbini. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan tadi dialog kebangsaan dan nyanyi bersama nyanyi kebangsaan, lagu-lagu kebangsaan. Mudah-mudahan Mas Iweng dengan misinya yang sangat mulia akan mengelilingi dunia Indonesia. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keselamatan. Bagi kami, Mas kedatangan Mas Iweng sebagai inspirasi Gus Durian Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.